dia tuh cinta sama aku tuh gila banget cintanya gitu, gila banget dia tuh kecintaan sama aku tuh tergila-gila sampai mati kali kalau nggak ada aku gitu. Oh gitu ya. Dan dia merasa bukan siapa-siapa gitu. Dan dia merasa dia tuh cinta sama aku tuh gila banget cintanya gitu, gila banget dia tuh kecintaan sama aku tuh tergila-gila sampai mati kali kalau nggak ada aku gitu. Nah dia nggak tahu kalau aku juga begitu. Secinta apa? Aku tergila-gila secinta mati aku gak ada dia. Apa yang bikin kakak tergila? Karena dia itu orangnya mau belajar. Dia tuh rendah hati orangnya. Tapi waktu aku punya masalah sama dia sampai aku ceraiin itu, aku menganggap dia tuh sombong kayak bos gitu. Ternyata setelah selidiki itu bukan ngebos, tapi tuh dia punya keminderan, insecure. Karakter yang ada di dalam diri dia apa? Iya, dia merasa mungkin dia merasa dia tukang singkong. Terus dia merasa bukan orang kaya, tapi kok artis mau nikah sama dia seorang pinggang. Masalahnya dia udah ngefans sama aku dari SMP gitu, Mbak. Menurut kak Pinkan, Arya harusnya gimana? Gimana? Kak Arya harusnya gimana? Harusnya. Iya, Ya harusnya biar nggak berantem terus gitu. ya gini. Ya sebenarnya dia lebih kepada dia sih masalahnya. Aku gini, aku perhitungan atau aku nggak perhitungan tapi aku kayak kayak gimana ya? Aku kayak bikin apa ya? Aku kayak belanja suka-suka aku aja. Aku nggak usah nanya dia atau apapun. Aku karena dia perhitungan. Nah kalau berarti kan dari dia sebenarnya sakitnya. Nah karena apa aku perhitungan kata dia dan ngumpetin semua uang aku. Karena aku takut ketika kamu kaya aku ditinggal. Sehingga aku harus menabung uang aku. Jadi aku gak bisa kasih jiwa dan raga aku buat Pinkan. Karena aku di otak aku tahu umur pansosnya Pinkan sama gue tuh tinggal gue tuh disewa berapa hari lagi. Dan gue ini udah bentar lagi mati. Sudah termindset dalam pikiran Mas Arya seperti itu. Aku bakal ninggalin dia hitungan detik. Makanya karena dia juga terbentuk oleh aku sering ceraiin dia. Padahal kak Pinkan nggak ada niat untuk meninggalkan sama sekali. Gak ada, orang aku mati tanpa dia. Jadi aku gak mungkin tinggal. Makanya kamu sampai sekarang kita udah rujuk banget dan kita udah kayak honeymoon lagi. Dalam minggu ini tuh kita sampai capek banget honeymoon gitu lah. Jadi kita tuh sampai udah sayang banget ya. Oke, udahlah, hapus aja semua keraguan kamu kalau aku tuh jahat. Aku tuh nggak jahat, aku bilang. Aku tuh kamu bacalah track record aku bukan satu artis yang pansos kaya, enggak kan. Track record aku itu malah aku tinggalin karir aku, malah aku keliling dunia untuk belajar musik. Malah aku tuh nggak doyan duit orangnya gitu. Kalau aku nggak doyan duit ngapain aku pengen kaya. Kalau aku pengen kaya aku juga aku punya makanya susah aku beda jejak rekor. Tapi dia merasa aku miskin banget gitu. Jadi sampai se-insecure itu dia itu gitu. Dan dia takut kehilangan aku. Dari dia, lebih kepada dia. Kenapa aku jahat? Karena dia jahat gitu loh. Makanya aku jaga Jangan buka jahat dibalas jahat mau dong. tapi itu yang terjadi kayak misalnya aku belanja apapun gak bilang dia. Karena aku tahu dia itu ngumpetin uangnya gitu. Nah, kenapa dia ngumpetin uangnya? Karena dia takut aku tinggalin gitu. Tapi pernah Karena dikasih uang bulanan? kalau sekarang kita udah harta bersama, udah fair-fairan. Saling Sejak kita terbuka soal keuangan. iya sejak kita bukan cuma terbuka aja tapi uang bersama gitu. Jadi udah kita inilah bongkar semuanya. Dan per kemarin tuh kita balikan lagi, jangan sampai ada rasa takut aku tinggalin gitu. Tapi tetap aja tuh kayak menit ke menit dia selalu nanya. Masih ada. Selalu dia tuh kayak sakit terus, kayak nggak pernah sembuh. Dia selalu nanya, kamu pasti tinggalin aku kan setelah kamu kaya gitu. Udah berarti itu cobaan Kak Pinkan untuk bisa meyakinkan Mas Arya kalau Kak Pinkan nggak akan ninggalin dia. Iya. PR-nya Kak Pinkan nih, biar Mas Arya yakin bahwa akan Aku nggak ninggalin dia. Aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakuin. selalu ada kalimat cerai dari Kak Pinkan. Ya karena dia itu ngumpetin uangnya dia. Di Islam kan nggak ada perempuan yang ceraikan, dan itu laki-laki.
ya aku bikin aturan. Pokoknya aku maunya aku aja, orang aku kesel apa. Sekarang cewek mana sih yang nggak bosan dibohongin? Kayak Mbak mau punya rumah bareng dia malah bikin rumah di tempat lain gitu loh. Terus dia jalan sama cewek. Pakai uang Kalau nggak kamu jenggut, ya nggak sih? Kena dia bilang, kenapa nggak gue jalan sama cewek? nabrak tuh. Ya bukan labrak lagi. Kenapa gue jalan sama cewek? Karena gue tahu lu akan jalan sama cowok. Kan gila. Siapa yang jalan sama cowok gitu loh? Nggak ada. Nggak ada. Itu cuma takutnya dia. Jadi gini, sebelum gue mati gue bunuh diri, ngerti gak? Itu iya bener-bener. Tapi that's real. Itu maksudnya I mean like bener-bener nyata bahwa emang bener kayak gitu. Apalagi waktu ketika aku cerai, aku sempat kayak teleponan sama mantan aku, mantan aku gitulah, cinta mantan aku. Nah itu dia ketakutan lagi. Nanti berarti kalau cerai lagi dia bakal jalan sama mantannya. Udah dah, kacau dah. Gitu. Makanya nih ini adalah satu fenomena di mana buat masyarakat dan buat kita semua bahwa memang dunia tuh bisa kebolak-balik ya kayak kita. Memang ada kayak orang jahat itu memang ada. Maksudnya kayak orang misalnya bukan jahat sih. Dia emang nggak mampu untuk bekerja misalnya nyapu jalan. Dia cowok yang menye-menye kayak maunya tuh kerja jadi direktur tapi nggak mampu gitu. Harusnya kan jual gorengan kayak jual mie ayam kayak nyapu jalan kayak yang penting bawa uang ke rumah. Nah itu kan cowok yang nggak mampu bekerja karena dia malu. Nah tapi kan dia udah dikelilingi dengan ilmu sekeluarganya dia bahwa malu gitu loh. Intinya didikan mamanya malu. Nah itu kan ada. Kita bilang jahat nggak? Jahat. Usaha perlu Jahat dong kalau dia nggak bawa uang buat anaknya. Tapi itu ada nggak? Ada. Dibilang jahat nggak jahat. Dibilang nggak jahat jahat. Jadi dunia ini penuh dengan tapi ada itu kan ada juga orang jahat beneran ada juga sih ya kan yang kayak selingkuh melulu istrinya udah baik walaupun baik banget emang penjahat kelamin ya penjahat aja gitu. saya nggak gitu kan. Dia karena insecure. Tapi intinya dia orang baik. Dia itu orang gak baik, aku juga orang gak baik gitu. Maksudnya tapi di hubungan kita ini dia karena insecure-nya dia itu yang berlebihan. Kalau aku salahnya, sebenarnya aku nggak salah loh. Dia selalu salahnya kalau ada Arya di sini aku wakilin. Kalau ada Arya dia bilang, lah Mas denger bayangin aja Mas, kalau aku jadi Mas jadi aku pertama kali nikah Mas, dia bukan nangis Mas, malah dia bilang, hebat ya Arya kita masuk Lambe Tura bentar lagi pasti masuk TV-TV. Aku bilang kayak gitu. Jadi dia bilang gue ini jadi gue ini cuma dimanfaatin doang. Ya nggak ada kalimat-kalimat seperti itu. Iya. Nah itu dia bilang salah total di pernikahan kita loh katanya dia gitu. Maksudnya pinggan itu kayak gini, hebat ya nikahnya kita sampai masuk Lambe Tura. Maksudnya Masalah persepsi aja nih. iya Ya. kan. Oke. Nah ini salah siapa dong jadinya. Tapi gini ya, hebatnya apa ya? Kayak aku sukanya sama, menurut aku orang hebat itu bukan karena dia itu baik atau dia itu bukan karena baik. Menurut aku gini, mau orang hebat tuh menurut aku kayak gini, dia tuh mau belajar gitu, mau belajar. Arya tuh orangnya mau belajar gitu, walaupun dia istilahnya semua orang kita nggak terlalu pinter lah ya, tapi pingkan kita tuh dia tuh mau belajar orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ini masalah gini, jadi gini, kalau kita lihat, kalau aku lihat Arya itu kayak gini, misalnya dia bikin salah apalagi ada insecure ya, dia nggak pakai insecure aja misalnya dia salah apa, nah itu dia nggak bikin itu jadi grafik kesalahannya tuh menurun gitu loh Mbak. Jadi tadinya gede, lama-lama salahnya jadi kecil, lama-lama jadi kecil gitu. Nah itu kan grafiknya kecil. Sama-sama memperbaiki diri. Ya sama-sama memperbaiki diri juga. Jadi kemarin berapa lama pisah ranjangnya Kak? Cuma 5 Kalau hari sih. perempuan yang bilang cerai itu bukan cerai ya Kak, artinya pisah ranjang mungkin ya. Iya. Jadi ini pisah rumah bisa. Ya emang udah cerai. Emang Mas Arya yang bilang talak? Enggak. Aku yang ceraiin. Oh iya nggak salah. Bisa lah. Kok nggak tahu lah, pokoknya nggak paham. Iya. Tapi berapa lama kemarin pisahnya? 5 hari. Itu mau cerai dong. Cerai Mbak, cerai beneran. Terus kalau cerai benar Dikata dunia pingkan mah cerai, dunia pingkan dan Arya juga bilang cerai. kalau ini Si mungkin penonton ketawanya. itu mungkin ini aja apa namanya
kesepakatan kalian berdua aja kalau itu bahasanya cerai. Padahal mah mungkin aslinya misalnya kalau cerai harus nikah lagi dong. Nggak tahu. Tapi nggak nikah lagi kan? Bulan lalu Enggak. kan lanjutnya. Ah, ya udah berarti udah sah lagi dong. Ya nggak tahu. Pokoknya nikah lagi. Kenapa bisa balikan? Karena aku takut masuk neraka. Aku Gitu, yang telepon. Iya. telepon Mas ya. Iya. Iya. Jangan. Karena enggak. Aku itu kenapa aku pengen balikan sama dia. Aku tahu dia itu di posisi waktu itu aku mau balikan ya. Itu tuh aku tuh posisinya mau balikan itu. Aku tahu ceritanya di otak aku pada saat itu dia tuh jahat banget gitu. Kayak ngebos. Kangen. Ya kalau kangen mah apa? Kalau kangen mah pasti kangen. Kangen, tapi kan hidup ini nggak cukup dengan kangen. Kita juga harus coba deh Mbak di posisi aku. Kalau Mbak disakitin terus, dibohongin terus, pasti Mbak kangen nih. Masa ya kita makan kangen sih? Kita kangen, oh kita ketemu, terus nanti dibohongin lagi. Terus nanti dia jalan sama cewek lagi. Stres nggak? Iya. Ih, kalau nggak gue jambak iya gitu kan istilahnya. Emang betah ada di rumah tangga yang 2 hari sekali dia jalan sama cewek gitu, emang betah? Enggak dong. Iya makanya. Dilabrak aja ceweknya. Enggak, ini contoh. Ya maksudnya contoh. Maksudnya kamu nggak akan jadi maksud aku jelasin bahwa kangen itu nggak cukup. Iya kan? Jadi kalau misalnya kangen, jadi kita kayak udahlah lupain gua aja, gua pergi aja lah gitu. Terus minta maaf dulu kemarin siapa? Nggak ada. Enggak ada. Saling pelukan aja gitu. Itu ngebahasnya kenapa kita bisa gini, kita urut-urut gitu, urut-urut. Lama itu berhari-hari ngurutnya juga sehari semalam. Tuh ngurut-ngurutnya panjang. Aku bilang kenapa aku mau balikan sama kamu, karena aku cuma takut masuk neraka. Aku cuma di posisi itu aku taunya dia jahat, jadi aku kayak aku tahu kamu jahat gitu, jadi aku nikah aja sama orang jahat gitu. Jadi aku udah takdir aku dijahatin, yang penting aku masuk surga. Di posisi waktu itu waktu aku belum diurut urutannya. Nah setelah diurut-urut sampai aku berantem sama temen aku kan mediasiin gitu ya. Terus sampai aku maki-maki jangan ikut campur ya gitu. Kamu tuh nggak hormatin aku tuh udah gedek, udah aku nggak mau sama dia lagi gitu. Ternyata aku udah marah-marah sama temen aku itu, udah bentak-bentak. Ya aku yang minta akhirnya, maksudnya aku yang minta maaf juga sama temen aku itu. Maksudnya akhirnya ternyata bukannya dia ngebos gitu, tapi dia itu sakit insecure gitu. Jadi kita salah penelitian dong kalau aku sebagai polisi istilahnya. Kemudian